Toys Indonesia. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya dari Sibiru Toys, dan hari ini saya ingin mengcustom Batman Beyond, dan saya memutuskan bahwa saya custom. Kenapa? Karena menurut saya sih figur Batman Beyond saya tuh dia rada defect ya, jadi ada tekstur yang nggak rata, sehingga kalau di custom akan lebih rata dan lebih bagus secara kilapannya gitu. Nah teman-teman lihat ya, ini warna hitamnya beda nih, tuh lihat ya. Nah, jadi teman-teman, ini figur sebelum kita custom, kita coba lihat dulu ya. Nah, ini sebenarnya akan menjadi custom yang lumayan gampang, karena kenapa? Warnanya hitam, tidak terlalu banyak detail yang harus kita jaga, jadi ya kita harus, yang penting mengcustomnya jangan sampai warna merah bagian-bagian itu kena ya. Oke, sekarang teman-teman, sebelum kita custom, kita harus coba lepas dulu teman-teman. Lepas dulu figurnya, agar ketika kita mengcustom itu bisa lebih rata. Nah ya, kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman merasa ini susah, teman-teman bisa direbus dulu atau di hair dryer atau juga direndam air hangat agar nanti bisa dilepas dengan gampang. Oke, sementara teman-teman gini dulu aja nih kalau saya nih. Ini juga bisa dilepas, tetapi dia itu harus dipanasin, dan saya sih rada ribet teman-teman. Jadi saya nggak akan lepas bagian belakang ini. Nanti kalau saya warna nanti ya tinggal saya putar-putar aja gitu. Oke, dan sekarang teman-teman, ini adalah alat saya dimana saya menggunakan warna Mr. Color ya, warna hitam, warna biru, metallic green, ya. Terus ada warna silver. Nah, ini semua akan saya campur untuk menghasilkan warna hitam yang lumayan gilap teman-teman. Ya, penting tuh. Kenapa? Karena warna hitam itu dia kan pekat ya, jadi kalau kita kasih warna-warna yang metalik itu dia sedikit kurang bisa terlihat. Nah, jadi harus memang dicampur oleh beberapa warna metalik agar dia bisa keluar metalik ya teman-teman. Gitu ya, ini sih cara saya sih, dan tiap orang bisa punya resepnya masing-masing ya. Tapi ini yang saya coba lakukan, dan saya juga mewarna ini juga teman-teman itu otodidak. Saya memang basicnya sih desain grafis ya. Nah, tetapi buat mewarna figur, bisa dibilang buat saya sendiri pun ini masih termasuk hal yang baru. Jadi ya kita sama-sama belajar, dan saya share video ini untuk jadi referensi teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau referensi yang lebih detail, bisa cek di YouTube, yang tentunya lebih banyak video-video yang lebih bisa dijadikan referensi utama. Ya, ini video saya bisa bilang hanya menjadi referensi tambahan aja lah ya, karena saya juga amatir teman-teman. Nah, ini warna ya udah kita aduk ya. Nah teman-teman, nanti dia hasil warnanya itu kayak gini, dan ini kurang gelap, jadi saya kasih lagi biar lebih pekat hitamnya teman-teman. Ini aduk-aduk terus ya. Nah, oke, kita kasih lagi teman-teman biar warna hitamnya bisa lebih pekat. Oke, menurut saya sih teman-teman, warna hitam yang ini tuh udah lumayan ya. Nih, teman kasih lihat ya. Nah, jadi warna hitam yang ini tuh udah lumayan. Tuh ya, lumayan oke, dan lumayan metaliknya juga dapet. Nah, setelah itu teman-teman, habis kita kalau udah kita rasa kita dapat warna yang pas ya, kita bisa menambahkan thinner teman-teman, seperti ini. Jadi ini thinner untuk cat, jadi biar dia itu bisa lebih apa ya istilahnya ya, cair, tidak terlalu kental ya. Nah, ini bisa ditambah teman-teman. Ini terus kita aduk lagi catnya. Ini mungkin video akan sedikit lama ya, tapi nanti di bagian yang cat saya akan coba percepat. Oke teman-teman, coba lihat ya. Di sini bisa dibilang saya udah dapetin warna yang saya mau ya. Jadi disitu dia terlihat gelap, pekat. Mungkin di kamera kurang terlihat, tapi di sini teman-teman lihat ini lumayan, enggak terlalu hitam, ada sedikit hijaunya juga, tetapi udah terlihat metalik teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kita tinggal campur dengan sedikit thinner lagi agar dia bisa lebih
cair, dan terus tinggal kita brush aja ke figur Batman Beyond ini teman-teman. Ya, tuh lihat. Ya, ini cara saya, mungkin ada yang lebih bagus lagi bisa share aja. Dan kegiatan custom ini menurut saya juga merupakan kegiatan yang sangat-sangat terapeutik atau terapik lah ya, kayak terapi gitu ya buat saya pribadi ya, karena memang di sini saya bisa full tidak terlalu memikirkan apapun karena saya kerjaan desain ya teman-teman, jadi kebanyakan mikirin kegiatan klien untuk brandnya mereka. Dan kalau di sini saya bisa, ya saya hanya perlu ngurusin diri saya sendiri aja gitu. Oke teman-teman, sekarang ini adalah percobaan ya. Jadi ini kita udah jadikan metallic black. Dan teman-teman, kalau saya sih biasanya untuk memulai ini, saya biasa memulai dari kaki dulu teman-teman, untuk melihat apakah sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Oke ya. Nah kalau menurut saya sih teman-teman ini udah lumayan sesuai, yaitu nah udah kelihatan ya, dia udah lumayan rata, kepekatan juga pas, sehingga kalau misalnya ingin saya lanjutkan di tempat berikutnya maka cocok banget nih. Oke, sekarang teman-teman lihat ya. Nah, ini teman-teman, tuh teman-teman bisa lihat ya, ada sedikit hijau-hijaunya gitu, terus juga ada partikel-partikel metalik yang terdapat di catnya. Tentunya partikel ini akan membuat tampilan figur ketika difoto ataupun dipajang itu bagus teman-teman. Nah, ya kalau saya sih selalu berkata bahwa selain sculptingan yang memang McFarlane udah bagus, penambahan metalik gitu ya pada cat itu membuat dimensinya juga bisa terlihat lebih maksimal teman-teman. Atau kadang itu dia dimensinya itu kurang kelihatan maksimal karena memang nggak tahu kenapa McFarlane itu terkadang bisa ada perbedaan warna di bagian persendian sama di bagian yang lain gitu plastiknya. Seakan-akan dia tuh menggunakan warna yang berbeda untuk beberapa bagian figurnya dia teman-teman. Ya, teman-teman lihat ya. Tuh. Menarik banget nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini teman-teman perbedaannya. Figur yang sudah kita kasih retouch metalik ya, itu bisa terlihat lebih ada dimensi dan catnya pun lebih samar, sehingga teman-teman lihat di sini ada sedikit kilapan-kilapan metalik teman-teman. Nah, ini jadi bisa bilang ini adalah warna base-nya dulu teman-teman. Karena kalau teman-teman nanti kepikiran misalnya buat kepengen memberikan dry brush untuk highlight, itu juga bisa sih, tapi itu di akhir-akhir teman-teman. Sekarang itu yang paling penting adalah kita memberikan warna base-nya terlebih dahulu. Nah, semoga video ini membantu. Kalau memang ada sedikit gambar yang salah-salah atau tidak fokus, mohon maaf ya, karena saya pertama kali ini merekam diri saya untuk membuat video seperti ini, video custom. Dan ya, beberapa orang juga minta share video saya, makanya saya bantu nih, semoga membantu. Karena memang dunia perfiguran McFarlane ini, saya lihat di luar itu, gila, custom paint-nya keren-keren teman-teman. Saya juga terbawa untuk meng-custom figur-figur saya, dan memang hasil jadi lebih bagus ya ketika dipajang gitu. Dan figurnya terlihat bukan kayak mainan murah teman-teman. Nah dulu sih memang menurut saya sih McFarlane itu kan sekitar 350-an ya, itu termasuk bukan murah tapi mungkin terjangkau ya dibanding figur misalkan Marvel Legends gitu. Dan kebetulan memang saya sih lebih nyambung sama DC daripada Marvel. Nah, dan ketika saya menemukan figur McFarlane masuk Indonesia, saya seneng banget. Dan figur pertama saya itu adalah figurnya Justice League. Nah teman-teman, ini hasilnya ya, terlihat. Nah ini sih dia memang mengkilat teman-teman karena memang masih belum kering gitu. Tetapi ketika kering kita akan bisa bedain dengan bagian perut atas teman-teman. Sekarang kita akan warnai di bagian segitiga
kemaluan di bawah pinggang gitu ya. Nah, nanti ketika sudah kering saya akan kasih detail lagi di bagian persendiannya. Ini teman-teman tuh lihat. Tuh, ini ya termasuk figur yang sangat gampang buat repaint karena memang dia udah secara sculptnya udah bagus dan detailnya juga tidak terlalu susah untuk di repaint sehingga saya bisa membuat video seperti ini sambil mengerjakan ya teman-teman. Tapi kalau kayak figur Green Lantern yang kemarin gitu ya, atau video misalnya yang Steppenwolf itu rodok susah teman-teman karena detailnya banyak dan saya harus ekstra konsentrasi sehingga saya tidak bisa membuat video seperti ini gitu. Nah, teman-teman lihat ya, dia warnanya kan sudah berbeda dan teksturnya pun kelihatan lebih jelas. Teman-teman, tuh ototnya kelihatan ya. Oke teman-teman, untuk figur yang ini saya coba taruh dulu aja. Karena saya ingin fokus sama yang lain-lain dulu sambil saya menunggu kering teman-teman. Nah, sekarang itu saya akan warnai ini teman-teman. Ya, tangannya. Ini gampang teman-teman karena kita ada pegangan di sini jadi kita bisa lebih maksimal. Nah, bentar saya coba dulu biar nggak kena. Bentar ya. Nah, oke. Kalau kotor-kotor dikit ya, mohon maaf teman-teman. Sudah oke, sekarang kita cat lagi. Teman-teman, nah ya. Tuh kita cat. Jadi teman-teman, ini adalah bagian yang lumayan susah, jadi harus tunggu kering nanti dicat ulang dengan diputar teman-teman. Karena dia kan di persendian ya, terkadang kita tuh sering kelewatan. Kalau kita tidak cat bagian dalam-dalamnya ketika figur di posing maka kan kelihatan warna yang berbeda. Dan itu kan tidak bagus ya. Nah, jadi harus kita cat teman-teman. Kita cat ulang lah ya. Sambil kita gerakan setelah memang bagiannya itu kita selesaikan. Nah ini teman-teman. Jadi McFarlane itu dia memang kalau untuk membuat sebuah figur teman-teman, sebisa mungkin dia tuh mengurangi proses cat seperti ini. Kenapa? Untuk menghemat biaya dan mempercepat produksi. Jadi biasanya McFarlane itu dia langsung mewarnai figur itu dengan mencampurkan cat pada bahan. Ya, jadi kayak ini merah itu plastiknya sama tapi dikasih pewarna di bahan plastiknya. Jadi plastiknya yang berwarna teman-teman, bukan dicat gitu. Nah, gitu teman-teman, ini udah ya. Terus tangan satunya. Memang sih secara produksi bagus teman-teman, tetapi terkadang itu namanya plastik teman ya. Teman-teman pasti pernah melihat ya, plastik itu dia punya efek kayak marbling gitu teman-teman. Jadi kayak marmer gitu loh. Sehingga kalau kita plastiknya itu kayak ya kita nggak tepat gitu ya belinya, kita kurang lihat hati-hati, ya bisa jadi kita akan dapat produk McFarlane yang plastiknya itu kurang rata, jadi kurang solid gitu. Nah, disitulah perannya kita untuk mencat ulang figur ini. Tidak harus keseluruhan, tetapi seperlunya aja dan semaunya aja gitu. Sorry, nah ini teman-teman, figurnya sudah saya cat sedemikian rupa. Oke, itu ya, kelihatan teman-teman ya. Kalau gini sih harusnya sih dimensinya lebih bagus teman-teman. Nah, terus ini saya akan cat wajah, dan untuk cat wajah ini teman-teman, saya akan menggunakan kuas yang lebih kecil teman-teman. Kenapa? Karena memang ada bagian mata yang sangat kita harus hati-hati gitu. Nah, ini teman-teman. Ya, menurut saya sih di masa depan itu
tidak harus selalu hitam ya, jadi mungkin Batman harus sedikit lebih metalik gitu. Oke. Ya, kalau suka duka nge-repaint figur itu adalah ketika kita sukanya dulu ya. Ketika kita berhasil merepaint hal-hal yang susah itu menyenangkan banget teman-teman. Tapi yang menyebabkan itu adalah ketika kita nge-repaint terus ada bagian yang tidak seharusnya kecat tuh malah kecat, wah itu sebel banget sih. Tuh ya, di sini saya coba untuk hati-hati sekali sambil menahan nafas. Tuh teman-teman, bisa ya. Teman-teman lihat ya, bagian wajahnya ini kelihatan banget catnya. Lumayan rapi sih ini teman-teman, untungnya. Saya cat, hati-hati. Saya sengaja tidak mempercepat video ini teman-teman, biar teman-teman bisa melihat prosesnya saya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kelamaan ya mungkin teman-teman bisa skip aja di menit-menit berikutnya gitu, sehingga terlihat sudah lebih selesai. Nah, teman-teman lihat ya, ini sebagian sudah. Putar. Sekarang kita cat di bagian yang belum ngecat seperti bagian belakang kepala. Nah, ini teman-teman. Terus bagian telinga di sini. Kita coba cat. Ya, kalau teman-teman melihat tangannya kotor, wajar. Karena mau serapi apapun orang ngecat pasti akan kotor. Nah, ini teman-teman. Ya. Penggunaan lampu meja ini teman-teman sangat efektif sekali ketika kita ngecat, jadi kita bisa lihat bagian mana yang belum tercover. Sedikit horor. Jempol udah mulai kaku nih teman-teman. Kalau saya rasa sih ini overall sudah. Jadi mungkin saya bisa taruh figur ini dulu. Maaf teman-teman kalau tadi rada kurang fokus. Nah ya, ini udah. Sekarang saya coba taruh dulu. Aduh. Ya udahlah. Ntar harus cat lagi nih teman-teman. Gila, ini susah banget. Karena area pegangnya tuh nggak luas teman-teman. Jadi saya harus cat ulang biar dia teksturnya itu bisa lebih bagus. Tadi soalnya kena jari, jadi dia bertekstur sidik jari saya gitu. Nah, menyebalkan. Sorry goyang. Nah, ini teman-temannya udah. Sekarang kita akan taruh di sini ya. Sebentar. Susah sekali sih naruhnya. Nah, kita taruh ini deh teman-teman. Ya. Sekarang kita akan kembali ke tangan teman-teman. Nah, ketika kita sudah cat ya, jadi tangan diginiin teman-teman. Tuh, sehingga kita bisa melihat bagian yang belum dicat untuk kita cat juga. Seperti ini teman-teman. Tuh, lihat ya. Persendiannya. Nah, jadi kalau kita posing, kita lipat gitu, dia tetap terlihat bagus. Terus nih sudah, jangan lupa teman-teman di bagian persendian yang di sini juga harus dicat juga. Gitu ya.
Nanti ini kalau udah, ini akan digeser sehingga kita bisa cat. Oke. Ini juga teman-teman. Oke, thank you. Udah sampai di menit ke-20. Saya yakin ini bukan hal yang sebentar, tetapi tentunya seru untuk kita ikutin bersama-sama. Sebentar ya teman-teman, saya ingin ngecas HP saya dulu kan lagi low bat. Oke, sebentar. Udah goyang, maaf. Nah sekarang teman-teman lihat ya, dia udah lebih kering dan ada sedikit basah-basahnya gitu. Keren banget tuh. Tuh lihat teman, bedain sama yang di atas ya. Nah dia lebih kelihatan sculptingnya lebih mantap gitu. Nah untuk ini teman-teman saya biasa gunakan kuas kecil dulu untuk di bagian logo. Kenapa? Karena bagian logo ini logonya besar, tetapi kita harus hati-hati biar layar logonya itu nggak rusak teman-teman. Nah kalau sudah berhasil baru kita nanti gunakan kuas yang besar. Tapi untuk bagian logo gini sih saya sarankan pakai kuas yang kecil dulu aja untuk menjaga detailnya agar kita tidak hilaf ya. Kadang pakai kuas yang besar itu enak teman-teman, cepet. Tapi saya sering hilaf. Tuh ya. Nah. Jangan lupa juga buat dicat bagian dalam-dalam sini teman-teman. Jadi kalau nanti kita posing gitu, yang dia rada kebuka itu warnanya akan lebih rata. Tuh ya, kelihatan beda teman-teman ya. Tuh. Jadi ini hitamnya. Jadi memang ada sedikit tampilan kehijauan. Tapi ya saya suka sih. Jadi nggak terlalu gimana gitu. Karena kalau bikin silver metalik hitam gitu udah susah ya. Wah ini ntar lagi anak saya akan datang ini. Tuh ya. Nah belakangan nanti teman-teman. Yang penting depannya dulu beres. Oke. Ya saya sangat bisa mengapresiasi kinerja dari tim McFarlane dalam membuat figur ketika saya belajar untuk nge-repaint figur-figur ini teman-teman. Karena memang kalau kita ngeliat gitu ya, terkadang beberapa figur itu menggunakan sculpting yang sama, tetapi teman-teman itu tentunya ya kalau kita lihat dari perspektif bisnis, tentunya itu akan bagus untuk menghemat biaya produksi teman-teman. Nah makanya sih teman-teman menurut saya sih McFarlane itu walaupun dia menggunakan sculpting yang sama ya, tetapi dia tetap memberikan hal-hal baru, entah itu misalnya wajah baru gitu ya, atau misalnya dia menggunakan pewarnaan baru gitu. Karena kenapa? Seperti Superman Rebirth teman-teman, itu sculptingan awal itu sebenarnya dari Infected Superman, tetapi memang karena banyak yang suka akhirnya digunakan untuk Superman Rebirth, terus Bizarro dan seri-seri lainnya. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih gitu, karena memang secara sculptingannya juga bagus banget dan saya seneng banget pas saya ngecat Bizarro itu. Dan nggak apa-apa sih kalau mau dipakai ulang-ulang ya selama nggak terlalu berlebihan.
Tapi untuk kayak penggunaan ke sampai 5 figur pun nggak apa-apa sih, yang penting ada perubahan di aksesoris atau di bagian tubuh lainnya gitu. Karena secara sculptingannya memang bagus teman-teman. Kalau udah bagus memang ngapain digonta-ganti berlebihan ya. Nah, teman-teman terkadang itu kita kalau satu bagian gampang, tapi ketika di bagian yang lain itu nggak bener tuh. Itu yang terkadang menyebalkan. Kayak gini kena sedikit nih. Oke, sekarang kita akan repaint di bagian leher. Tuh teman-teman, lihat ya, metalik. Bagus banget ketika kena cahaya, dia bisa lebih mantap. Dan oh ya, untuk cat yang saya gunakan ini teman-teman, itu catnya lacquer teman-teman, lacquer atau lacquer gitu. Jadi catnya kayak dari minyak gitu teman-teman. Sorry, bukan, kayak cat alkohol gitu loh. Jadi kalau untuk penggunaan warna metalik memang menurut saya sih bagus cat ini ya, karena dia bisa lebih bagus. Tapi kalau untuk penggunaan warna-warna dasar, cat ini kudu hati-hati karena warna kayak warna birunya atau warna kuningnya gitu, hasilnya tekstur dia pasti mengkilap. Nah, jadi untuk warna-warna tertentu biasanya sih saya menggunakan cat akrilik terus baru di finishing. Tapi keunggulan cat lacquer ini teman-teman, dia itu lumayan kuat atau lumayan lebih tahan ya daripada cat akrilik. Oke. Dan cat lacquer ini teman-teman lebih berbau dia. Kalau nggak kuat pasti pusing. Saya pernah tuh pusing sekali tuh pas awal-awal belajar ngecat pakai cat ini. Kamar itu baunya bau alkohol. Nah, kalau teman-teman dengar suara anak, itu bukan apa-apa teman-teman, itu adalah anak saya yang mau naik ke atas buat tidur. Oke, bagian depan ini udah beres teman-teman. Dan untuk pengecatan ini memang kita harus lakukan berkali-kali teman ya, agar bisa maksimal gitu. Terkadang ada aja bagian-bagian tuh yang nggak kena. Aneh, padahal saya udah berkali-kali saya cat ulang tuh. Tapi ada yang kelewatan gitu. Tapi ya disitulah teman-teman serunya dan tantangannya dalam nge-repaint figur McFarlane. Oh ya, kalau untuk cat lacquer ini teman-teman, saya kan pakai Mr. Hobby ya. Nah ini memang saya beli di toko hobi Gundam. Jadi memang cat ini banyak digunakan oleh para customizer Gundam sehingga tampilan Gundam mereka lebih cakep. Oke, saya nggak mau itu deh, ambil resiko. Nanti kalau udah reduk kering, baru saya pindah. Dan cat lacquer ini teman-teman bisa dibilang termasuk cat yang lumayan cepat dia untuk kering ya. Jadi menghemat biaya, bukan biaya sih, menghemat waktu. Untuk harga cat ini juga sih relatif ya teman-teman. Oke, nah sekarang ini udah ya. Mayoritas udah saya cat dan habis ini saya akan diamkan dulu dan cat bagian lain. Ya, ini teman-teman ini udah ya. Lihat ya, tuh. Nah. Sekarang saya akan cat tangan lagi teman-teman. Kan ini udah ya. Nah, sekarang tuh ini teman-teman. Tuh, lihat ya. Nah, kita harus cat juga teman-teman bagian sini. Jadi ketika dia di persendiannya itu bisa kelihatan sempurna, tidak ada yang belang. Diginiin juga nih, tuh lihat, tuh kan. Tapi pastikan kering dulu teman-teman ya, karena kalau nggak terlalu kering nanti dia bisa ngelupas. Tuh lihat, hasil catnya bagus banget. Tuh teman-teman.
diputar. Teman-teman, jadi ini harus kita waspadai karena ini kan belum kecat ya, terkadang kelupaan. Kalau kelupaan biasanya itu hasilnya akan belang. Nggak terlalu kelihatan sih, tetapi terkadang kalau kita lihat mudah-mudahan itu belang. Jadi ya, untuk hasil yang sempurna kita harus lebih bersabar. Oke ya, ini udah. Sekarang kita akan cek di bagian kepala. Nah, ini udah lumayan kering teman-teman. Ini juga lumayan rata udah ya. Teman lihat ya, tuh dia bisa lebih. Setelah dikasih metalik ini teman-teman, dia tekstur sama detailnya bisa lebih terlihat lebih kelihatan, lebih jelas. Nah ya, tuh bagus ya. Ini udah beres sih. Jadi yang ini saya taruh aja di line dulu. Dan sekarang teman-teman, ini butterfly join ini jangan lupa untuk juga dicat. Butterfly join itu bisa dibilang adalah persendian yang digunakan untuk menambah jangkauan ya, sehingga figur itu bisa lebih kelihatan berotot gitu teman-teman. Nah gini. Udah. Satu lagi. Nah ini catnya juga udah mulai kering. Kita udah pakai hampir 20 menitan, jadi mungkin habis saya akan tambahkan dengan thinner lagi. Ketika dia mengering teman-teman, maka cat ini akan kerasa lebih kental. Nah, jadi sebelum dia mengering, mending kita tambahkan thinner lagi teman-teman. Karena saya masih ada bagian yang belum dihitamin, yaitu di bagian belakang. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, sekarang sambil nunggu bagian belakang selesai, kita coba di bagian lutut teman-teman. Nah, ini nih, belum nih. Tuh, lihat ya, belum ya. Bagian lutut dalam. Makanya untuk ngecat ini kita harus betul-betul sabar dan hati-hati agar hasilnya maksimal. Dan ya saya sih mungkin nggak akan sering-sering bikin video gini teman-teman ya, karena memang kebetulan ini objeknya possible atau memungkinkan buat saya custom sambil saya rekam. Ya udah, maka saya rekam aja gitu. Karena saya tidak sehebat itu untuk merekam semua kegiatan custom saya. Nah, teman-teman lihat tuh. Aduh, kesentuh. Untung udah kering. Nggak apa-apa, cat lagi deh. Hilangin jarak sidik jari. Nah, terus juga teman-teman di ball joint ini juga harus diwaspadain ya, karena dia sering banget kelewatan juga. Jadi masukin teman-teman pakai kuas yang kecil. Nah, kalau sudah kita lagi teman-teman. Terus kita cat lagi ya. Nah, ini teman-teman. Bagian sini itu kita juga harus waspadai biar dia terlihat cat dengan sempurna. Untungnya sih teman-teman, figur ini tuh dia ada sayap yang kita bisa jadi bantuan buat dipegang ya. Itu lumayan mempermudah sih. Oke.
Nah teman-teman, ini kurang lebih sebenarnya sudah selesai, tapi untuk beberapa hal akan saya coating ulang untuk menghindari belang ya. Oke, sekarang kita inspeksi dulu untuk kita cek bagian mana yang masih dia rada belang gitu, terus akan kita timpa dengan cat sini lagi. Nah teman-teman, di bagian dalam-dalam sini harus diperhatikan juga nih. Nah bagian dalam-dalam sini nih. Tuh ya, teman lihat ya, tuh detail udah bagus banget teman-teman, lebih kelihatan juga detailnya sekarang. Jadi sebenarnya udah lumayan rata teman-teman. Untuk tangan pun ini bisa dibilang juga udah lumayan rata. Paling kita harus pastikan bagian persediaan yang lain ini juga udah beres. Nah biasa gini-gini pasti ada yang kelewatan. Nah ke bagian sini ya teman-teman, nah itu harus diwaspadai ya. Oke, sudah, sekarang kita tinggal tunggu saja teman-teman. Nah ini aduh sorry kepegang lagi, belum kering, jadi ada sedikit jari deh. Tunggu aja teman-teman ya. Jadi teman-teman, kurang lebih inilah hasil repaint dari figur Batman Beyond. Nanti akan saya buat videonya lanjutan. Ini kurang lebih sudah beres. Nah, udah beres nih. Nah, tinggal di bagian persendian sini aja agar lebih maksimal. Bagian sini memang rada susah. Ya lebih gampang sih kalau kita bisa lepas ya, tetapi yang lepasnya pun juga nggak gampang teman-teman. Nah ini sudah teman-teman. Jadi habis ini saya akan bikin video lanjutan ya. Nah ini bentar, saya akan kasih video sedikit finishing untuk pewarnaan stainlessnya, karena stainlessnya pun juga ini tidak rata. Teman-teman, stainless ini kadang tidak terlalu rata, jadi ya kalau mau rata bisa kita cat ulang ya. Ini sudah lumayan teman-teman, udah lebih rata tuh ya, dia stainless catnya ini. Kalau videonya panjang ya memang harus demikian, karena saya memang kepengen ngasih proses yang sesungguhnya untuk jadi referensinya teman-teman semua.
Anak saya di bawah disuruh ganti celana nggak mau. Ya tapi anak memang lucu sih ya. Gak kerasa teman-teman, saya udah 30 tahun dan udah punya anak. Kadang punya anak itu ajaib teman-teman, karena mereka kan terus bertumbuh ya, jadi kita itu selalu dikagetkan dengan hal-hal terbaru yang mereka bisa lakukan. Teman-teman, kita masukkan kepalanya. Tuh, lihat teman-teman. Ya. Tuh, figura dia bisa lebih lebih rata dan lebih terlihat teksturnya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini terlalu basah, nanti bisa di coating dengan apa namanya itu, coating warna coating Dove. Masih basah, coating Dove teman-teman, jadi dia bisa lebih ngedove gitu warnanya. Kurang lebih udah beres sih. Nah, logonya pun juga aman, nggak kena sama sekali. Jadi teman-teman, ini udah ya. Nih, kalau sudah teman-teman bisa dimasukkan lagi ke dalam sini butterfly joinnya. Tuh. Ya. Nah, habis itu teman-teman, tangannya kita masukkan ulang. Caranya bagaimana? Ya dengan gini, dorong. Tuh. Tuh teman-teman. Ya. Sorry. Tutupin. Oke. Kurang lebih sih sudah beres teman-teman. Jadi inilah figur Batman Beyond yang sudah di custom teman-teman. Warna blacknya, nah dia jadi metallic black gitu, lebih terlihat ya secara tekstur. Nah, dan lebih rata juga jadinya warnanya teman-teman. Tadi kan dia warnanya kurang rata ya, dan sekarang ini lebih rata. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan inilah tampilan basicnya kalau dengan pencahayaan kamar teman. Tuh, kalau kita kasih pencahayaan tambahan ya kurang lebih akan demikian ya. Itu saja teman-teman. Thank you banget sudah mantengin sampai 45 menit. Dan sampai jumpa di video review saya yang berikutnya. Terima kasih.